Uhayyikum bitahiyatil Islam tahiyatan mubarakan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Para jamaah yang semoga dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai banyak nikmat sehingga dalam kesempatan kali ini kita masih bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Para jamaah yang semoga dirahmati dan diridhai oleh Allah, dalam kesempatan yang mulia ini izinkan kami untuk menyampaikan seuntai hadis yang bertemakan menggapai khusyuk dalam salat. Diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min imri'in muslimin tahduruhu salatun maktubatun fayuhsinu wudu'aha wa khushu'aha wa ruku'aha illa kanat kaffaratun lima qablaha minadh dhunubi ma lam yu'ti kabiratan wa dzalika ad-dahr kulluh." Tidak ada seorang mukmin yang pada saat salat fardu ia memperbagus wudu, khusyuk dan rukuknya, kecuali hal itu akan menjadi kafarat atau penembus dosa sebelumnya selama ia tidak mengerjakan dosa-dosa besar, dan hal itu berlangsung dalam setahun penuh. Hadis riwayat Muslim. Khusyuk dalam salat adalah sebuah ketundukan hati dalam zikir dan konsentrasi hati untuk taat. Maka ia menentukan hasil-hasil di luar salat. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala memberi jaminan kebahagiaan bagi mukmin yang khusyuk dalam salatnya. Sebagaimana dalam firman-Nya, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang dalam salatnya selalu khusyuk. Quran surah Al-Mu'minun surah ke-23 ayat 1 sampai 2. Imam Ibnu Katsir menjelaskan manfaat dan faidah besar dalam salat khusyuk dalam membawa seorang mukmin untuk merasakan kemanisan iman dan menjadikan salatnya sebagai qurratul ain, yaitu penyejuk dan penghibur hati baginya. Beliau berkata, khusyuk dalam salat hanyalah akan diraih oleh orang yang hatinya tercurah sepenuhnya kepada salat yang sedang dikerjakannya, dan hanya menyibukkan diri dan lebih mengutamakan salat tersebut dari hal-hal yang lainnya. Ketika itulah salat akan menjadi sebab kelapangan jiwanya dan kesejukan hatinya. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah menjadikan qurratul ain, yaitu penyejuk atau penghibur hati bagiku pada waktu aku melaksanakan salat. Hadis riwayat Ahmad. Para jamaah semoga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salat apabila dihiasi dengan khusyuk dalam perkataan dan gerakannya dihiasi dengan kerendahan, ketulusan dan pengagungan, kecintaan dan ketenangan, sungguh ia akan bisa menahan pelakunya dari kekejian dan kemungkaran. Sebagaimana dalam firman-Nya, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran surah Al-Ankabut surah ke-29 ayat ke-45. Sebaliknya, orang yang melaksanakan salat sekedar untuk menanggalkan kewajiban dari dirinya dan tidak memperhatikan kualitas salatnya, apalagi waktunya, maka Allah dan Rasul-Nya mengecam pelaksanaan salat yang semacam itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Maka celakalah orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya.
Khusyuk bersumber dari hati yang memiliki iman yang kuat dan sehat. Maka khusyuk tidak dapat dibuat-buat atau direkayasa oleh orang yang imannya lemah. Pernah ada seorang laki-laki berpura-pura salat dengan khusyuk di hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau menegurnya, "Hai pemilik leher, angkatlah lehermu. Khusyuk itu tidak berada di leher, namun berada di hati." Tidak bisa menggapai khusyuk dalam salat merupakan musibah dan penyakit yang paling besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun merasa perlu untuk berlindung dari hal tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha," yang artinya, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk." Hadis riwayat Tirmidzi. Sekian yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita sama-sama membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalalikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha besar lagi maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes dan umat muslim dan muslimat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja atau tidak disengaja. Ya Allah, berilah hidayah kepada mereka agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Ya Allah, berilah kepada mereka kesehatan agar bisa selalu istiqomah dalam melaksanakan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Ya Allah, berilah rizki kepada mereka yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Ya Allah, berilah kepada kami kemampuan agar bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Ya Allah, berilah keturunan yang qurrata ayun, keturunan yang salih dan salihah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridhat wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.